nggak sama kakak-kakak yang ada di depan sini? Dimulai dari kakak. Nama kakak siapa sih? Kak Cynthia. Oke, nama kakak Kak Tere. Dan yang pegang handphone ada Kak Ajos. Yang pegang gitar ada Kak Evi. Kak Esis. Jadi ada kita berempat nih, ada Kak Tere, ada Kak Cynthia, Kak Jos, dan Kak Esis yang akan menemani adik-adik minggu hari ini. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau bangkit berdiri. Ngapain sih Kak bangkit berdiri? Kita mau nyanyi Kak yang ada gerak-gerak kayak gitu loh Kak. Oh, mau nyanyi yang ada gerak-geraknya. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, jangan duduk dulu. Kita masih mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Biarpun dulu beranjak. Oke, masih pada ingat kan lagunya? Yuk Kak, kita nyanyi biarpun gunung belum beranjak. Biarpun gunung belum beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung belum beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom, nama saya Lila. Saya sudah kelas 3. Nah, Lila akan menyanyikan pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita kali ini, tapi sebelum itu kita mau satu di dalam doa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami agar berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita baca Mazmur pujian, kita mau nyanyi dulu nih lagu Siapa yang Ngirim Bunga. Nah ya, kira-kira. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur pujian kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 1. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, ucapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Kita mau merespon bacaan Mazmur kita, tapi sebelum itu kita mau nyanyi firman-Mu Tuhan. Terima
Selamat pagi semua, apa kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa semua ya. Nah, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat pagi yang cerah hari ini. Tuhan, terima kasih juga istirahat yang cukup boleh Engkau berikan kepada kami di malam hari. Bapa, sebentar lagi kami mau masuk ke dalam firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati masing-masing dari kami ya Bapa, supaya kami bisa fokus dan mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Angel nantinya. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, wah ketemu lagi nih kita lewat ibadah IMPA. Kali ini kita ibadahnya lewat YouTube ya adik-adik, bukan lewat Zoom, gak apa-apa. Yang penting kita masih bisa ikut ibadah IMPA-nya seperti biasa di setiap minggunya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Angel. Hari ini, Kak Angel mau cerita nih kepada adik-adik semua tentang Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem. Nah, kira-kira gimana tuh reaksi orang-orang Yerusalem ya ketika Yesus datang ke kota mereka? Untuk tahu kelanjutannya, Kak Angel mau adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Udah? Kak Angel udah siapin nih Alkitab Kak Angel, warnanya pink lagi. Oke, udah semua ya? Kalau udah diambil Alkitabnya, kita mau baca nih dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang paling belakang ya adik-adik. Kita mau buka Matius. Udah dibuka Matiusnya, udah ketemu? Boleh minta mama papa untuk bukain Alkitabnya. Kita mau baca dari Matius. Udah? Oke, kalau udah kita akan buka Matius 21. Kita akan baca Matius 21, udah ketemu? Angkanya yang gede adik-adik, 21-nya. Angkanya yang gede, yang paling besar, yang tebal. Kalau udah, kita mau baca dari kita mau baca dari Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11. Udah ketemu ya adik-adik? Oke, kita bacanya barengan dari judulnya dulu, kemudian ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Kak Angel hitung ya. 1, 2, 3. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ayat 6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa kedai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Boleh ditutup lagi adik-adik Alkitabnya? Oke. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan hari ini dari Matius 21 ayat 6 sampai 11, ini menceritakan tentang Yesus yang datang ke kota Yerusalem. Pada saat itu, orang-orang di Yerusalem menyambut Yesus dengan sukacita. Mereka juga melulukan Yesus. Nah, saat itu, tibanya di Yerusalem, Yesus menaiki seekor keledai. Para murid memberikan pakaian mereka
untuk menjadi alas tempat duduk Yesus di atas punggung keledai. Karena pada saat itu, keledai yang ditumpangi Yesus tidak mempunyai pelana. Nah, tidak hanya itu adik-adik, tapi orang-orang di Yerusalem juga memberikan pakaian mereka, serta menghamparkan pakaian mereka ke tanah untuk menjadi alas kaki jalannya Yesus. Nah, tidak hanya itu juga, banyak orang di Yerusalem yang menebarkan ranting-ranting pohon sambil berseru, berteriak. Mereka berkata di ayat ke-9, yaitu, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, Hosana itu artinya apa sih, Kak? Hosana itu artinya selamatkanlah sekarang. Mereka memohon pada Yesus untuk agar Yesus menolong mereka. Karena mereka percaya adik-adik bahwa Yesus yang datang ke kota mereka, yaitu Yerusalem, adalah seorang Mesias Raja Damai. Mesias itu apa, Kak? Mesias itu artinya adalah penyembuh. Mereka percaya nih bahwa Yesus adalah seorang Mesias Sang Raja Damai yang membawa kesembuhan untuk mereka dan juga yang akan menolong mereka. Kenapa nih para orang-orang Yerusalem bersuka cita ketika Yesus datang? Karena mereka sudah mengetahui akan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan semasa hidupnya, yaitu saat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa jalan lagi. Terus saat Yesus menyembuhkan orang yang buta jadi bisa lihat lagi, dan juga saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, karena orang-orang Yerusalem mengetahui mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan, makanya mereka dengan sukacita, dengan mengelu-elukan Yesus saat Yesus tiba di kota Yerusalem. Nah, mereka ini menghormati Yesus sekali adik-adik, dengan cara melepas pakaian mereka untuk menjadi jalannya Yesus dan juga menjadi tempat duduk Yesus di atas keledai. Nah, maka dari itu, kita juga harus menyambut Yesus dengan sukacita sama seperti orang Yerusalem. Kita juga harus memberikan yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah hadir di dalam hidup kita untuk mengasihi kita, memberkati kita. Nah, kita juga harus adik-adik bangga memiliki Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Setiap kita ini dipanggil untuk menyambut Tuhan dengan baik dan setia, adik-adik dan juga Kak Angel pastinya. Nah, melalui apa Kak untuk menyambut Tuhan dengan sukacita? Melalui tindakan-tindakan baik yang adik-adik harus lakukan di kehidupan nyata. Yang pertama, yang paling penting nih, adik-adik harus rajin ikut IMPA. Harus ikut IMPA setiap minggunya ya. Nggak boleh malas-malesan, nggak boleh nanti-nantian ya. Karena kalau adik-adik ikut IMPA nih, adik-adik di sana bisa memuji Tuhan dan juga berdoa sama Tuhan. Bukan hanya itu, tapi adik-adik juga bisa ketemu kakak-kakak PA dan juga teman-teman adik-adik. Nah, yang kedua yaitu adik-adik harus berani untuk melerai teman adik-adik yang sedang berantem atau yang sedang bertengkar. Misalkan di sekolah ya, adik-adik ketemu sama teman adik-adik yang lagi berantem nih. Adik-adik nggak boleh ikutan berantem, tapi adik-adik harus berani untuk melerai, untuk bilang, stop, jangan berantem, gitu. Karena kalau misalkan adik-adik sudah lakukan hal tersebut, adik-adik sudah menciptakan damai di tengah kehidupan adik-adik. Nah, sama ya seperti yang Tuhan Yesus lakukan saat Ia datang ke dunia ini, yaitu menghadirkan kedamaian di tengah kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang adik-adik bisa lakukan adalah memberikan pertolongan kepada mama, papa, adik, ataupun kakak. Kalau misalkan mereka minta bantuan, adik-adik harus langsung tolongin pastinya ya. Kalau misalkan mama minta tolong adik-adik untuk beliin sesuatu di warung, pastinya harus nurut. Atau juga minta tolong untuk rapihin mainan nih. Habis selesai main, adik-adik juga harus bantuin untuk rapihin. Atau juga adik-adik bisa bantuin kakak untuk rapi-rapi rumah misalkan ya. Nah, kalau misalkan adik-adik sudah melakukan tindakan-tindakan baik di kehidupan adik-adik, nah adik-adik sudah menyambut Tuhan dengan sukacita di kehidupan
kita. Nah, sekarang di sini Kak Angel mau tanya, siapa sih yang mau menyambut Tuhan dengan sukacita? Pasti banyak banget yang angkat tangan ya. Nah, jadi Kak Angel mau pesan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan tindakan-tindakan yang baik sehingga kita bisa juga menjadi teladan Kristus loh di kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kali ini, yuk kita bernyanyi walau angin ribut. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Kak Angel. Bapa, berkati supaya masing-masing dari kami mau untuk menyambut Engkau dengan sukacita Tuhan melalui tindakan-tindakan yang baik yang akan kami lakukan di kehidupan kami. Tuhan berkati supaya apa yang kami lakukan ini bisa menciptakan kedamaian di dunia ini. Sama seperti Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan damai dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Sikap doanya, sekarang kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka yang sudah menjaga kami dan merawat kami dari kecil hingga sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk orang sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang sakit dan Engkau memulihkan mereka dengan cepat, dan mereka Tuhan Yesus juga memberkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Dalam nama anakmu kami telah berdoa, haleluya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami, kau berkati sekolah kami Tuhan, jadikan kami anak-anakmu yang mau rajin belajar dan juga mau mendengarkan perkataan Tuhan. Berkati pendidikan kami Tuhan, haleluya. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkatilah gereja kami supaya semakin banyak umat-Mu yang tetap memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Kau sertai Bapak Presiden kami supaya dapat memimpin rakyat dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, lindungilah bangsa dan negara kami Tuhan dari sakit penyakit, virus, dan bencana alam Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai, lindungi bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami tercipta keadilan, kemakmuran, dan kedamaian Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa adik-adik untuk persembahannya disiapkan. Boleh adik-adik tabung dulu, atau adik-adik boleh nih menitipkan persembahannya kepada mama papa supaya nantinya diberikan ke gereja langsung. Atau Kak bisa juga ditransfer ya Kak ke rekening gereja
GPID Markus, atau juga adik-adik bisa nih memberikan persembahan secara non tunai lewat men-scan QR code yang nantinya akan ditampilkan di screen. Betul banget, Kak. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Kita mau nyanyi, memberi persembahan. Yuk adik-adik kita satu dalam doa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami supaya kami dapat mempersiapkan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya nantinya dapat berguna bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Kiranya Engkau menyertai orang-orang yang akan mengelola persembahan kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau menutup ibadah kita kali ini, tapi sebelum itu kita mau menyanyi. Mari kita bergembira. Nah adik-adik, sebentar lagi impaknya udah mau selesai. Untuk menutup impak kita kali ini, Kak Angel mau ajak adik-adik untuk berdoa. Siapkan hati, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memberkati ibadah impak kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mendengar sedikit dari firman-Mu tadi yang disampaikan oleh Kak Angel. Kiranya firman yang boleh kami dengar dapat berguna buat kehidupan kami dan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Sehingga kami bisa menyambut Engkau Tuhan dengan sukacita melalui tindakan-tindakan baik yang akan kami lakukan di kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai ibadah impanya. Tuhan yang berkati kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Engkau boleh memberkati Papa, Mama, adik, dan juga kakak yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapak, ke dalam tangan-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih.